Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يعني في سورة المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Senantiasa kita selalu mempersembahkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah hamdalah atau alhamdulillah. Inilah salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah dengan bentuk ucapan. Ada kesyukuran dalam bentuk perbuatan. Misalnya kita rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin berbuat amal-amal saleh. Ini adalah cerminan kita bahwa kita telah menjadi hamba Allah yang syakura, hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Dan bahkan tidak itu saja, kita juga menginginkan hamba Allah yang sabura, yang senantiasa sabar di dalam mengerjakan ibadah harian kita yang penuh dengan tantangan, halangan dan rintangan, baik yang datang dari dalam diri kita berupa bisikan setan maupun halangan rintangan yang datang dari luar sebentuk dinamika pergaulan kita. Alhamdulillah, siang ini kita insya Allah akan dapat mengerjakan salatul jamaah, salat berjamaah sebagai salat zuhur kita pada hari ini. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita doakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah berkenan awsala salatana ila habibihin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah berkenan menyampaikan langsung doa kita, harapan kita kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang amat terbatas ini, marilah sejenak kita kembali menyimak pesan Allah yang kita kutipkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99, di mana ayat ini menggambarkan kepada kita, mencerminkan kepada kita bagaimana nanti kita hidup di sebuah tempat, hidup di sebuah alam yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh menurut ahli tafsir adalah haddun baina syai'aini. Haddun artinya batas yang kokoh, jadi tidak bisa ditembus oleh alat apapun.
dengan kecanggihan teknologi apapun, maka alam itu tidak bisa ditembus. Di dalam Al-Quran disebutlah kehidupan di alam barzakh, dan kita kenal populer dengan sebutan alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dalam suasana kehidupan itulah kelak insya Allah kita akan juga berada di sana. Allah menggambarkan keluhan, rintihan, gumam hatinya di alam itu kepada Allah. Apa dia bilang? Hatta iza jaa ahadahukumul maut. Manakala nanti sudah sampai kepada kita masing-masing ini kematian, lalu yang hidup telah menyelenggarakan kewajibannya kepada yang mati berupa dimandikan, dikafani, disalatkan, lalu kita dibawa ke makam perkuburan. Begitu kita dimasukkan ke dalam lahat atau ke alam barzakh tadi, ke alam kubur tadi, lalu ditimbun. Nah, ketika jamaah yang mengantarkan ke alam barzakh itu, ke alam kubur itu, dalam sebuah hadis Rasul menegaskan bahwa mayat yang barusan dikubur yasma'u, mendengar akhlaqa ni'alihim, bunyi sandal-sandal mereka mengantarkan ke alam kubur itu. Nah, ini sebuah penjelasan hadis Rasul tentang suasana di sana. Namun lebih menyentuh hati kita lagi bagaimana Allah menggambarkan suasana di alam kubur itu. Qala rabbirji'un. Orang itu berkata kepada Allah, kembalikan aku ya Allah kembali ke alam dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita masing-masing telah sedang dan akan mengalami tahapan-tahapan hidup, 3 dimensi tahapan hidup yang kita lalui. Yang pertama, masing-masing kita sudah mengalami kehidupan di alam rahim. Alam rahim, waktu itu kita masih disebut orang janin. Janin adalah akar kata yang dipakai oleh Allah dengan ucapan al-jannah, surga. Juga bisa disebut raudatul jannah, atau kebun yang ada di surga. Maka kita sudah mengalami kehidupan sebagai seorang janin di perut ibu kita. Nah, ketika kita dilahirkan, maka kita akan berada di kehidupan tahap kedua yang disebut dengan hayatud dunia, kehidupan di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat menjelaskan kepada kita secara sederhana kehidupan dunia ini, bahwa selagi kita masih hidup di alam dunia, pasti dihadapkan kepada kita 2 persoalan berat. Tapi ini tidak berat rasanya. 2 persoalan. Pertama adalah kehidupan usra. Usra artinya sulit. Sulit ekonomi, sulit pergaulan, sulit sehat misalnya. Itu sudah pasti kehidupan itu akan kita alami selagi masih di dunia ini. Yang kedua adalah hayatul yusra, kehidupan yang mudah. Inna ma'al usri yusra. Tapi ketahuilah, di balik kehidupan yang Anda lalui sulit itu, suatu saat akan ada kehidupan yang lapang, yang mudah. Nah, kalau kita coba renungkan berapa persentase kehidupan senang yang kita hadapi dengan kehidupan sulit.
maka kita akan menjawab dengan diri sendiri, akan lebih banyak kehidupan yang senang kita hadapi. Cuman kehidupan yang senang saja bukanlah menjadi kehidupan dambaan kita, kalau tidak ada di kehidupan ini kehidupan yang tenang. Untuk kehidupan senang, orang mati-matian mencari hidup siang malam banting tulang, mencari rezeki, mengumpulkan harta sebanyak mungkin, membangun bangunan yang banyak. Secara kasat mata mereka sudah senang, tetapi belum tentu dia mengalami kehidupan yang tenang. Oleh karena itu, kehidupan yang tenang ini kita harus berupaya untuk taqribu ilallah, untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mapan ekonominya, sudah banyak ibadahnya, insya Allah kesenangan hidup, ketenangan hidup akan diberikan oleh Allah kepada kita. Namun kesenangan dan ketenangan hidup itu tidak akan berlangsung lama. Harapan hidup kita, bangsa Indonesia ini, berkisar antara 70, 80 dan bahkan bisa sampai 100. Akhirnya akan berada juga kita di ujung kematian kita. Titik kematian pasti kita alami nanti, dan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak prerogatif Allah. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk Allah haram hukumnya membunuh diri orang lain dan membunuh diri sendiri. Betapapun berat beban berat hidup yang kita lalui, problema kehidupan yang kita alami, maka kita tidak boleh membunuh diri atau membunuh dari orang lain. Membunuh diri orang lain itu adalah kibrun ismun kabir, adalah dosa yang amat besar. Oleh karena itu, biarlah hidup ini berjalan seperti air sungai mengalir. Manakala Allah sudah menentukan kita berada di titik kematian, maka kita akan berpindah ke alam barzakh itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tentu tidak berguna. Jadi ketika kita menyesal, mau kembali ke alam dunia, mau mengerjakan fima taraktu, apa-apa saja ibadah yang selama ini saya tinggalkan ya Allah, saya lupakan, saya jahil, lalu mohon kembalikan aku lagi ke kehidupan dunia. Itu mustahilun fil aqli, kata orang tauhid. Mustahil menurut akal kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan dijawab Allah, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sekedar alasan-alasan ucapan saja yang mereka ucapkan. Wa min waraihim barzakhun, di balik kehidupan alam dunia ini akan ada nanti lagi hidup berikutnya, disebut alam barzakh. Kapan? Bila ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari berbangkit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimanakah suasana orang-orang yang sudah meninggal dunia di alam barzakh itu atau di alam kubur? Secanggih apapun alat telekomunikasi, kita pasang kabel ke dalam kubur, kita pasang TV di luar, itu tidak akan termonitor bagaimana suasana orang di kubur, tidak akan bisa. Sebab apa? Alam kubur itu adalah materi, alam dunia. Orang bisa berkubur di lautan, bisa berkubur di rimba, bisa berkubur di perut-perut ikan buas, binatang buas, tetapi tetap juga dia sudah berada di alam barzakh. Oleh karena itu, Rasul sangatlah rajin mengingatkan kita agar sering berdoa, terutama sekali kita yang hidup, kepada orang ibu kita, ayah kita, keluarga kita, famili kita yang sudah meninggal dunia, yang sudah berada di alam barzakh. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, mohonlah Engkau jadikan
alam kubur ibuku, ayahku, bapakku, keluargaku bagaikan sebuah taman menuju taman surga. Wala taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Dan janganlah engkau jadikan kubur mereka ya Allah sebuah terowongan yang gelap gulita menuju terowongan neraka. Biasanya ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat Ratib dan Atid. Pertama adalah man rabbuka, Tuhan Anda siapa? Maka orang-orang yang beriman dia lalu meninggal dunia, maka imannya itulah yang menuntun dia untuk menjawab Rabbillah, Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah. Man nabiyuka, lalu nabimu siapa? Maka iman itu pula lah yang akan menjawab Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaan ketiga, wa ma dinuka, selama hidup agama Anda apa? Maka iman itu juga akan menjawab dinil Islam, agamaku adalah agama Islam. Manakala kita sudah melepaskan jawaban ini, maka perhitungan totalitas nanti tunggu saja di alam mahsyar atau di alam akhirat. Untuk alam barzah, alam kubur, yakfi kadzalik, cukup demikian saja. Kita akan merupakan kubur itu bagaikan taman surga. Di zaman tabi'in pernah terjadi 7 orang pemuda yang terkurung di sebuah gua besar, dan dia terkurung selama 309 tahun. Bayangkan 309 tahun dalam gua, tentu otomatis sudah mati. Tetapi Allah Maha Kuasa, satu hari satu semalam bertanya, qala aqailun minhum, di antara mereka ada yang bertanya, kam labistum, Anda berapa lama di gua ini? Qalu labithna yauman au ba'da yaum, kami rasanya tinggal di gua ini setengah hari cuma, atau bahkan bisa 1 hari. Nah, ini menandakan bahwa satu saat hari berbangkit pasti datang, hari kiamat pasti datang. Orang-orang yang berkubur di alam barzah itu akan dikembalikan lagi fisiknya masing-masing, dan dikembalikan lagi roh yang bersangkutan kepada masing-masing diri. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, apa-apa saja amalan yang akan membela kita, yang akan menolong kita ketika kita berada di alam barzakh atau di alam kubur tersebut. Inilah beberapa hadis yang bisa kita kutipkan. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal maita iza wudi'a, sesungguhnya seorang mayat apabila diletakkan fi kubrihi, di dalam kuburnya, yasma'u khaffaka ni'alihim, mereka dengar bunyi terompah orang mengantarkan. Lalu ketika ditimbun, sudah didoakan, lalu Rasul menjelaskan, kanatis salata inda ra'sihi, nanti ibadah pahala salat akan ditaruh di kepala yang bersangkutan. Yang kedua, kanatiz zakata an shimalih, pahala zakat yang dia keluarkan waktu dia hidup akan ditaruh di sebelah tangan kanannya. Sedangkan wa kana fi'lul khairat inda rijlaihi, perbuatan baik yang pernah dia lakukan ketika dia hidup, bersedekah, berinfak, membantu orang lain, menolong orang lain, bahkan membuangkan duri di jalan agar orang tidak terkena pecahannya, lalu semua itu akan dikumpul Allah lalu ditaruh di kedua kakinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, minimal 3 bentuk inilah ibadah yang akan menolong kita, membantu kita, memelihara kita nanti ketika kita sudah mengalami
hidup yang tahapan ketiga disebut dengan kehidupan alam barzakh. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di balik kehidupan dunia ini, yakinlah, pastilah, jangan sumbing keyakinan itu, jangan ragu, jangan syak, bahkan ada nanti hari berbangkit, hari penimbangan, penghitungan, dan hari kita dimasukkan Allah ke dalam surganya, juga ke dalam nerakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La